Gue sih terus yang gue lupa. Eh, yang pasti kayak itu kan kejadiannya kapan gitu loh. Setahu gue nama supirnya Tono deh. Setahu gue nama supirnya Hartono gitu loh. Karena waktu itu yang diminta kesaksian justru Hartono, bukan orang itu, bukan orang yang sekarang ini. Gue sih nggak nggak apa namanya, nggak mengerti kehidupan mereka ya, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Jadi gue nggak banyak komen sih, karena pada dasarnya kan gue nggak kenal sama dua-duanya gitu loh. Karena pada hari itu juga gue diminta tolong kan waktu itu, dan gue menolong orang. Cuman bisa jadi seperti itu gue nggak paham. Makanya gue nggak ada komunikasi sama pihak perempuan juga. Ya lebih baik berkomunikasi di meja hijau, gue bilang gitu. Makanya sampai sekarang juga nggak ada komunikasi sama orang langsung. Kalau komunikasi di meja hijau kan lebih jelas dan lebih clear ya. Makanya ketika dituduhkan hal-hal tersebut, gue dinyatakan sebagai korban oleh pihak kepolisian. Terus di kejaksaan juga jelas-jelas gue juga sebagai korban. Makanya yang dari pihak laki-laki juga sebagai tersangka waktu itu. Sekarang juga yang laki-lakinya jadi terdakwa. Ya kita ikutin aja prosedurnya gitu loh. Kalau soal driver, soal Rahman itu, ya itu kan saksi dari pihak laki-laki. Karena saksi dari pihak perempuan sudah ada gitu. Sudah selesai juga dari perempuan. Makanya ya kalau orang yang menghadirkan saksi ya lazimnya sih harusnya ngebelain yang ini, yang menghadirkan gitu. Makanya terjadi hal seperti itu gue nggak heran. Kalau gue menghadirkan saksi dari gue ya pasti dia ngebelain gue karena udah ada blok-bloknya masing-masing. Ya jadi biasa aja sih. Bang, tapi ini mohon maaf sebelumnya nih, Rahman juga bersaksi di kemarin dia bilang bahwa dia sendiri yang tahu katanya memang Bang Fijalman sering datang ke rumah Benjol tiap malam bukain, yang dia juga yang bukain pintu katanya. Emang abang kenal, ingat juga nih sama si Rahman ini bang? Gue sih terus yang gue lupa. Yang pasti kayak itu kan kejadiannya kapan gitu loh. Setahu gue nama supirnya Tono deh. Setahu gue nama supirnya Hartono gitu loh. Karena waktu itu yang diminta kesaksian justru Hartono, bukan orang itu, bukan orang yang sekarang ini. Gue nggak tahu menahu sebenarnya masalah kedua belah pihak ini. Cuman di sini gue di posisi gue kan di tengah karena gue juga minta keadilan gitu. Dan baik laki-laki gue nggak kenal, perempuan juga nggak kenal, tiba-tiba ada Rahman juga. Harusnya kan ya yang tahu ya, kalau dua-duanya yang harus tahu itu. Jadi harusnya yang hadir ya Hartono ya menurut gue ya, Mas Tono itu. Kalau bicara driver ya. Kalau berkata Bang Rudi Kaguna kemarin ada indikasi nih, baru kecurigaan bahwa ini saksi palsu yang dibuat-buat oleh pihak laki-laki. Ini Bang Vicky komentarnya seperti apa? Kalau saksi palsu sama keterangan palsu itu berbeda. Oke. Kalau saksi saksi kan orang ya, Iya. pasti ada gitu kan. Ada-adain gitu bang. Kalau keterangan palsu itu banyak, bisa jadi itu apa namanya, bisa aja tergantung kesaksiannya apa gitu loh. Cuman di sini kan yang berhak memutuskan itu hakim. Ya kita ikutin aja prosedurnya juga, apa keputusannya nanti. Yang pasti di kepolisian juga pihak laki-laki sudah ditersangkakan, di kejaksaan juga sudah ditahan gitu loh. Kalau saksi yang dihadirkan oleh pihak laki-laki wajar saja dia ngebela pihak laki-laki gitu. Jadi apapun kesaksiannya ya, kalau mau diurus soal masalah hukum juga atas keterangan palsu ya boleh-boleh aja gitu. Nah, kalau gue nggak ikut campur sih karena itu bukan urusan gue. Urusan gue di sini gue nunggu keputusan pengadilan aja gitu. Bang, tapi ini sejauh ini menjadi mengganggu aktivitas orang Vicky Alman nggak sih bang? Maksudnya ya pabelit lah kalau kata orang Sunda bilang nih. Maksudnya ini jadi panjang gitu nggak kelar-kelar. Nah itu kan juga aktivitas lo banyak. Nah ini sedikit banyak mengganggu nggak sih bang? Ya nggak begitu berpengaruh ya, karena sebenarnya nih gue bisa bilang dua-duanya nggak penting gitu. Dua orang ini nggak penting karena gue punya aktivitas sendiri, gue punya rutinitas sendiri. Di samping itu juga gue harus menyelesaikan studi gue yang sebentar lagi udah mau selesai skripsi juga. Ya dua orang ini nggak penting. Yang penting itu gue menyelesaikan studi dan gue mendapatkan fakta keputusan hukum secepatnya gitu. Ini kan tinggal berapa kali sidang lagi selesai, keputusan sudah jelas pastinya. Cuman kalau kita menduga-duga dari sekarang kita udah bisa memastikan nih gitu loh,
apa sih keputusannya gitu, karena kepolisian sudah mentersangkakan, kejaksaan sudah menahan, dia juga sudah menyandang status terdakwa, ya kita tunggu aja kejutan untuk mereka. Ini kedepannya lo akan lebih berhati-hati nggak sih bang untuk memilih teman, untuk teman ntar minta tolong bla bla bla, ini lo menjadi buat pelajaran nggak sih buat lo bahwa hal kecil bisa menjadi besar nih? Ya gue nggak akan pernah jera untuk menolong orang ya, gue nggak akan pernah bosan untuk menolong orang, ya ini udah menjadi jalan hidup gue. Dan gue nggak pernah membela diri, saya begini begitu segala macam, nggak perlu, karena yang membela saya adalah penegak hukum sendiri gitu loh, yang menyatakan saya tidak bersalah, yang menyatakan saya korban adalah penegak hukum sendiri, baik kepolisian maupun kejaksaan. Sekarang tinggal menunggu dari pengadilan. Jadi ya lebih, kalau gue bilang sih lebih keren lah tunggu orang penegak hukum yang berbicara daripada kita harus cuap-cuap A, B, C, begini begitu segala macam, tapi faktanya kebalik gitu, nggak keren gitu. Oke, terakhir bang, ini kan pasca kejadian itu kan mungkin sempat membunuh image lo ya, orang jadi ngejudge lo yang enggak. Nah, tapi di sini lo membuktikan dengan karya-karya lo tetap aktif syuting, sinetron lo juga tetap diminati. Ini apa memang sebagian pembuktian dari lo bahwa memangnya tadi lo bilang ini nggak ngaruh nih buat hidup lo dan sama karir lo? Kenapa gue bilang nggak ngaruh? Karena gini, ya semua orang kan tahu, mau yang perempuannya mau yang laki-lakinya ya suka bikin gimmick, suka bikin yang Aneh, cerita yang aneh-aneh gitu loh, yang suka menggembor-gemborkan sesuatu yang nggak jelas kan begitu, dua-duanya kan. Makanya gue bilang kalau gue lebih suka berkarya, gue lebih suka mendapat nilai A+ dari kampus, gue lebih suka menciptakan sesuatu tentang hukum. Lagian juga terlalu membuang waktu lah memikirkan urusan-urusan itu walaupun 1 menit ya. Mending gue nyelesain 1 paragraf tulisan gue gitu loh, daripada harus mikirin orang-orang itu. Karena gue udah merasa aman, kenapa? Karena ini udah di jalur hukum. Makanya gue bilang sama Rudi Kabunang juga, sama pihak pengacara dari perempuan, gue bilang kalau mau komunikasi antara perempuan sama gue nggak mau komunikasi langsung. Lebih baik komunikasi di meja hukum. Gue memberikan kesaksian gue dan gue memberikan bukti-bukti yang lainnya seperti itu. Oke, Bang Vicky, terima kasih banyak. Ya. Cukup. Udah. Maaf ya bang. Gue mau nambahin boleh nggak? Boleh bang. Ya, oke bang. Sebenarnya gini, ini pendapat gue ya. Sebenarnya mereka itu berdua cocok gitu loh. Si yang perempuan sama laki-laki ini cocok berdua. Karena ya mungkin ya hobinya sama gitu kan. Makanya sangat disayangkan kalau mereka berdua ini sebenarnya berpisah gitu loh. Kita harus tanya lagi balik gitu, karena pernikahan itu kan dari hati. Pernikahan itu kan bersumpah dan janji sama yang di atas, sama kedua belah pihak keluarga ya. Pesan saya sih, kalau menikah nih pesan saya, kalau menikah itu kalau bisa dari hati, karena ini sifatnya ibadah gitu kan, jangan dibuat main-main gitu. Kalau pesan saya, cocok mereka itu. Sayang kalau gue prihatin melihat mereka berpisah. Kalau bisa sih jangan.